wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mugi katenteman karaharjan kabagian saka mulya tansah temanku jiwa kasaripun dumateng panjenengan sedaya danasa Allah. Pengrasanipun sesepuh iki sepuh aji sepuh kesepuhan ingkang kanca sakuhu kekabutan dumateng para alim ulama, para kiai, ibu nyai, bapak ibu haji, minangkung panjenenganipun Bapak Ustadz Haji Dr. Ibnu Suryono, pimpin dari tansah semanding kitab suci wahyu yang ilahi mengerti menghormati dengan saudara Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton dari projo satu banyak negari kemudian bukti kepada para tahanan, para palawas mengagung menjenangkan Bapak Sumardiono, sarjana pendidikan, Bapak Ketua RT Sekawan dan Sarnur Kampung Besian Padukuhan Jalanan ingkang tansah Sinidarsono dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Musoleh minangka takmir Masjid As-Salam, Ketua Takmir Musola Batu Salam, para jamaah Masjid As-Salam ingkang boten saged kula puji setunggal-setunggalipun ingkang tansah bagya mulya. Kagungan kandisaran jaga mas puji syukur alhamdulillah karena saudara Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga satu mari mungkin karomatan kanikmatan kasarasa lalu nakul kesempatan satu makhluk sakit kembang biji mengenai papan halaman Masjid As-Salam tidak rawuh hati coro memperingati ujian Quran mengenai papan kanti berjum mengenai halaman saudara selawat sesalam untuk dimakan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang dibanggakan sahabatipun saya dan anak berjiwa dunia minangkung dinten wonten ing yaumul akhir. Jadi memang betul kalau kemawon matur panjenengan panjenengan sami nyetikani dawuh saking sedaya pengurus Masjid As-Salam wonten ing dari punika ingkang kaping pisan jenengan mengucapkan banyak terima kasih dan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada takmir Masjid As-Salam beserta pengurus baik itu jamaah atau keluarga dan sebagainya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan majelis pada malam hari ini dengan baik. Dan semua itu tentunya atas asas gotong royong panjenengan sedaya. Semoga apa yang jenengan bantu untuk majelis pada malam hari ini diberikan pahala yang sebaik-baiknya. Dan yang kedua, monggo momentum nuzul Quran ini masih dalam rangka bulan Ramadan kita melaksanakan puasa. Semoga momentum ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, mohon izin, mohon maaf mungkin sedikit melenceng dari topik pada malam hari ini, yaitu rencana melakukan kegiatan pabrik blok di Padukuhan Jalanan Kampung Besian RT 6. Jadi untuk pabrik blok niku sudah mulai didistribusikan, nanti
kami tanyakan kepada Bapak RT apakah sudah sudah lengkap, sudah cukup atau belum. Dan tentunya kegiatan tersebut kami mohonkan bantuan bagi para warga, lebih khusus warga yang kampung Isian Perkebunan Jalanan RT 6, dan mohon bantuannya semoga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik, dan tentunya kita harapkan berkah manfaat untuk kita semua, lebih khusus untuk warga kampung Isian Perkebunan Jalanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku silakan mengenai Pak Bapak bicara untuk terima kasih kepada Bapak Kepala Nurwijayanto Yudarama yang telah menyampaikan sambutannya. Memasuki acara ini, marilah kita dengarkan secara seksama tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Haji Babang Bintang Suryono. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suci, yang paling semangat salam duluan naik haji. Amargi salamipun sae kompak, mesti ganjarnya kathah. Supaya pahalanya makin banyak, boleh diulang satu kali lagi ibu nggih. Aksa nggih. Adik-adik yang paling semangat, saya doakan jadi juara kelas terus menerus. Bismillah. Lah kok malah beda-beda. Lain-lain salamnya, mungkin salam saya kelainan ya mungkin. Matur nuwun, nanti saya pamah bingung. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wonten ngasanipun para bini sepuh sesepuh dalah haji sepuh ingkang tansah kawula pundi, wonten ngasanipun tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang kula mulyakaken, Bapak pimpinan atau ketua takmir Masjid As-Salam, soho para pengurusipun, teman-teman remaja masjid, TKA-TPA, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ingkang dalu punika makempal wonten pangaosan nuzul Quran punika. Puji lan syukur monggo tansah kita aturaken wonten masdarip Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah ahul membelaken sakate nikmat karunia dhateng kita sampeyan. Khususipun nikmat ingkang paling agung, akbaru nikmat ba'dal iman wal Islam as-sihhatu wa tulil umruh. Nikmat yang paling besar itu adalah iman. Karena imannya menghujam kuat di hati, dadosaken kita menika ikhlas
semangat anggenipun nindakaken ajaran Islam, lalu sehat dan umur panjang. Sholawat lan salam monggo tansah kita aturaken kanthi raos tresna wonten ngasanipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya menika mangke saged dipinaringan anugerah di bulan Ramadan ini mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Amin. Di padang mahsyar yang panas mendapatkan naungan syafaat Nabi Muhammad, mendapatkan minuman telaga Nabi Muhammad, dan mugi-mugi kita semuanya, moga-moga semuanya di akhirat nanti menjadi tetangganya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Berarti paling tinggi dan rumah kita di surga nanti. Nggih, menika pangimpen kita sedaya, impian kita semua sedaya. Saged sowan paling insyaallah lan celak kalian kanjeng. Semoga seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah dan mendapatkan balasan sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an menika dadosaken setunggal bulan ingkang sinebat Ramadan. Ternyata Ramadannya itu menjadi bulan yang istimewa. Kanjeng Nabi ngendika, "Qad ja'akum Ramadan." Sungguh telah datang bagi kalian Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Apa poin-poin keberkahan Ramadan? Monggo kita katakan. Dados Ramadan menika bulan berkah, pintu surga dibuka. Semoga kita semua sudah tercatat min ahlil jannah sebagai penghuni surga. Amin ya rabbal. Surga itu mendekanipun Kanjeng Nabi Muhammad yang disediakan bagi orang bertakwa. Surga seluas langit dan bumi. Surga ada 7, ada 8 gerbangnya. Gerbang yang paling tengah paling besar namanya Babul Walid, Pak. Pintu berbakti kepada kedua orang tua. Itu hitungannya surga. Wonten pintu royal ingkang kagem tiap ingkang siang. Ada pintu duha bagi yang sempat beribadah duha, yang sedekah, yang jihad. Tapi yang paling gede rumah pintunya adalah yang pintu berbakti kepada orang tua. Maka mas-mas, mbak-mbak remaja, anak-anak, bocil-bocil setengah meteran dipun didik adabipun memandang wajah ibu, memandang wajah bapak dengan suka hati, dengan memuliakan, pahalanya seperti orang ibadah haji atau umroh. Umroh saja levelnya sampai yang terbesar seperti orang ibadah haji. Tetapi seorang anak memandang wajah orang tuanya dengan marah, mangkel, dongkol, gedumel, maka terhapus semua pahala ibadah yang pernah dilakukannya seketika. Na'udzubillah. Ini besok di kampung kita ini kamu bikin ya rumah sakit sendiri ya, insya Allah. Jadi pintunya ada 8, masing-masing surga yang 7 tadi ada 100 tingkat kemuliaan. Pohonnya saja akan di atas, buah di bawah. Teng Jepang niku wonten bonsai reginipun miliaran, Pak Bu. Bonsai miliar itu saking indahnya, tapi media tanamnya masih di tanah. Kalau di surga nanti akarnya di atas meliuk-liuk indah. Pohonnya akarnya di bawah atas, buahnya di bawah, tinggal petik. Musiknya dari angin, dindingnya dari perak. Dari bukan atau tidak punya anting-anting kalau gelang, bukan susah khawatir. Di surga tanahnya intan berlian emas permata. Kemudian sungainya saja air susu, air madu, diminum nggak bikin pusing. Beda kali-kali minuman itu warnanya coklat kayak kopi mik, dia diombe langsung mencret. Karena banyak bakteri, banyak E. coli, malah krisis sampah di Yogyakarta membuangi pempes bayi. Innalillahi. Mas Bimo ki kok ngendika swarga, ngomong ke swarga, wis tekan kono apa? Wis tau mati kok kowe?
ingkang nanti dumugi wonten swarga menika Kanjeng Nabi Muhammad. Orangnya tidak pernah bohong, al-amin, gelarnya dapat dipercaya, kundur Isra Mi'raj, cerita datang kita sedaya supaya kita semakin bergairah semangat beramal ibadah. Pintu surga dibuka, neraka ditutup. Kesempatan loh, Pak. Karena Ramadan itu artinya adalah bulan pembakaran. Sing diobong adik-adik Yang dibakar apa Bimo? Sampah, pempes, plastik. yang dibakar adalah dosa, boy. Dosa kita dihapus antara sholat dengan sholat, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, haji dengan haji, tebusan dosa. Man soma Ramadan, man koma Ramadanan, siapa puasa Ramadan, siapa taraweh tiap mulai Ramadan, hufilahu ma taqaddama min dambi, diampun dosa telah lalu. Pangapunten, nggih. Benjang sak dari ini pun kita diadili. Umur saya sekarang sudah 51 tahun, Mas. Mungkin kurang berapa bulan lagi, bisa berapa tahun lagi, bisa berapa jam lagi, wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, ternyata orang di padang mahsyar itu meninggalnya usia 51, dikubur bisa 300 tahun, tetapi antri hisab kemawon, antri sebelum hisab yang panas itu 50.000 tahun. 50.000 tahun baru nanti dipanggil hisab satu demi satu. Ketika berdiri pada mahsyar 50.000 tahun penantian, matahari panas, pasirnya panas, orang berkeringat luka karena panas, darah keringat anak menyatu. Tapi orang-orang yang menjadi ahli masjid, yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, al masjidis salam, maka nanti akan mendapatkan naungan dan tidak merasakan panas ketika sibuk menanti bisa ibadah mahsyar. Ahlul masjid assalam, insya Allah yang bolak-balik ke masjid berjamaah sholat tidak akan merasakan panasnya karena mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu, jenengan merikelingan assalam masjid ini adalah wahana penyelamatan kita besok di akhirat. Maka masjid harus kita cintai, harus kita rawat, kita jaga, makmurkan masjidnya. Baju baru, masjidnya ramai, jamaahnya banyak, jadi orang takwa. Adik-adik duduk rapian tengah-tengah ya. Ini yang baju hitam jadi gubernur Jawa Timur besok. Impor dan Jogja. Amin ya robbal. Adik-adik ada nggak yang pengen jadi ustaz? Angkat tangan, masya Allah. Semoga jadi ustaz yang lurus, yang soleh. Amin ya robbal. Ibu bapak yang saya hormati, jadi kita butuh dengan puasa ini manfaat yang jebule. Sing jenenge Ramadan itu bulan bakar, bukan hanya dosa, Pak. Mbak, Mas, yang dibakar itu bukan hanya dosa. Yang dibakar oleh puasa itu ternyata daging gaji yang tumbuh dari barang haram. Riwayat menceritakan daging yang tumbuh dari barang haram yang tidak layak dibakar melainkan dengan api neraka, dihancurkan, dicairkan dengan panas badan ketika orang berpuasa. Kebacut, dahar, daging. Suara apa nih adik? Pedus dalam. Kalau ini suara apa? Udah. Kalau ini? Ya betul, budukung tempat RTK betul. Kalau benar budukung itu, oh budukung dongkelan. Ini suara apa lagi? Hah? Pas banget Mbah Putri numpak ninja. Jadi, nah ini apa lagi?
Apa? Betul, tukang bakso penrol kecantol helikopter. Salah panitia mendapat dongeng. Kita kembali. Jadi ini semua faedahnya besar. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa sih kerennya manfaat puasa itu? Kita diampuni oleh Allah, pintu neraka ditutup, dan kita tidak akan mendapatkan nama kita tidak tertulis sebagai penghuni neraka, bahkan diharamkan masuk ke dalam neraka. Nah, amin ya robbal. Ibu-ibu bapak kan pengen dong keluarga itu butuh bersuarga ye. Orang yang paling soleh menjadi pemimpinnya untuk masuk ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk surga berjamaah. Suara apa itu? Bukan suaranya Pak Bimo ya. Ini suara grande. Pripun Bu? Penceramai kan der. Awas tak primpeni. Mosok. Tanono ya. Jamaah hadirin pengaosan nuzul Quran ingkang kula hormati. Wonten Al-Qur'an punika wonten setunggalipun donga. Donga menika tansah kita aturaken dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Salat jenengan boten sah, boten kanggo menawi boten nyebataken, boten ngaturaken donga punika. Doa apa itu? Ketika azan berkumandang, azan berkelan, azan kasonan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan kesian, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan kampung kula cenggongan rika nggih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pripun Mbak? Kaya bojoku ya. Suaranya serak-serak kemerosak, sing krungu ada langsung bergelindu, asam urat rematik. Tapi sah adanya, pahalanya luar biasa. Termasuk orang yang tidak akan tenggelam dalam darah dan nanah adalah muazin. Hubunganipun apa kalau donga wau? Di dalam doa itu ada permohonan kita yang paling penting dalam hidup ini. Doanya berbunyi apa ya Bu ya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niku doa yang paling penting dalam salat itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk pada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau bernikmat, bukan jalannya orang yang kau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Niku donga panjenengan sedina minimal ping 17. Sekali baca Al-Fatihah sama dengan seperempat bacaan Al-Quran. 17 rakaat panjenengan sholat sama dengan mendapat pahala, bobot pahalanya 4/4 kali khatam membaca Al-Quran. 17 rakaat donga niku wae ihdinas siratal mustaqim jenengan aturaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dong boten nih. Dirasake boten donga niku.
Gegek mergo apal selarang ngerti artinya nopo ning kersane panjenengan gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk. Ketika kita minta petunjuk dalam surah Al-Fatihah, dijawab langsung oleh Gusti Allah. Jawabannya adalah ayat berikutnya di surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Dzalika kitabul la raiba fihi. Inilah Al-Qur'an hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu doa kita. Jawaban awalnya dzalikal kitabul la raiba fihi. Likulli syai'in hikamun, ada hikmah di balik doa itu Al-Fatihah, setelahnya ada surah Al-Baqarah. Jadi kita minta hidayah. Jenengan betah hidayah buatan Bu. Jeneng kula itu hidayah loh. Nama saya adalah diapalin ya Bu nggih? Sing ngapal nama saya Bapak Ibu akan saya kasih hadiah lemari es tanpa pintu. Kalau ada Zabrin, semuanya juga ngapal. Nama saya Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawira Mulya. Kenapa? Dia pakai dek, Mas. Kalau apal nama saya kasih hadiah handphone terbaru merek Swallow ya. Nama saya Pak Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawira Mulya. Apa enggak? Ibu apa? Dapat hadiah tiket menginap 5 hari di rumah sakit jiwa. Ya bocah cilik mawon. Sudahlah, nggak usah diperpanjang. Panggil saja namanya Pak Bimo. Sinten Bu? Siapa adik-adik? Nama saya Pak Bimo. Bimo itu nama kondang karena Bimo artinya bibir mo. Ya Allah. Monyong-monyong kayak ini Ustaz itu monyong-monyong kayak bukan bibir monyong, bukan bibir monyong. Bibir molor. Kalau mereka yang paling pas bibir model. Adik-adik jawab ya, kalau Kak Bimo ini cocok nggak jadi model? Senang loh. Cocok nggak? Apakah wajah saya putih? Jujur gitu ya. Apakah cocok jadi artis Korea? Apakah wangun jadi bidang sinetron? Tertipu. Sebenarnya saya benar-benar pernah jadi model, Pak. Kalau menikah awalnya mengatakan menikah, nanti terus model, Pak. Usia 20 tahun, saya pernah jadi model, Pak, dalam acara pelatihan perawatan jenazah. Waktu itu saya disuruh tidur, terus ditutupi jari. Jadi jenazah versi Jawa. Paham? Cocok? Elek oleh seneng bilang. Kejujuran meruntuhkan hatiku. Hidayah. Hidayah yang seperti apa? Jawabannya Al-Qur'an. Itu ihdinas siratal mustaqim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Maksudnya adalah jika ingin melihat siapa orang yang an'amta alaihim, hidayah kita maksudkan orang-orang yang dapat nikmat, bukannya diberkahi, bukannya rusak. Betul ya? Kalau ingin tahu orang-orang yang diberi Allah nikmat an'amta alaihim itu kayak apa, kisah-kisah mereka ada dalam Al-Qur'an. Kalau kita ingin tahu jalan orang-orang yang dimurkai Allah, kisah mereka ada dalam Al-Qur'an. Jika ingin tahu siapa saja orang-orang yang hidupnya sesat, kisah hidup mereka ada dalam Al-Qur'an. Saperangan mufasir, ahli Al-Qur'an tafsir mendikatkan Siratal Mustaqim itu adalah jalannya para nabi.
Anbiya wal mursalin, syuhada wa sholihin, orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat iman terbesar selama dunia, dan di akhirat mendapatkan kemuliaan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang al-maghdub, orang yang dimurkai, mereka adalah orang-orang Nasrani yang mengubah-ubah tentang ketuhanan Allah yang esa menjadi bertambah menjadi 3. Kemudian yang sesat itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh orang Yahudi yang mengubah-ubah hukum Allah. Yang terakhir yang sesat adalah orang yang disebut dengan orang-orang Nasrani yang kemudian membuat ritual ajaran keagama sendiri yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dari ajaran nabi-nabi yang telah lampau. Nah, ini adalah doa kita. Nek panjenengan ngerti koyo apa sih wong sing dapat nikmat itu, kisah mereka ada dalam Al-Qur'an. Sing ditekani ning Qur'an yo ono, sing disebut sesat dalam Al-Qur'an juga ada. Jadi kita ini diperintah Allah langsung dan gak langsung untuk belajar kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Ini bagian dari kewajiban kita pada Al-Qur'an yang ketiga. Yang panggodan Ketua Hay'ah Kibar Ulama fil Alam, Ketua Perhimpunan Ulama Besar Dunia ingkang asmanipun Dr. Yusuf Qaradawi Asy-Syaikh Al-Allahu Yarham, yang meninggal 3 tahun yang lalu di Qatar. Wong menika nate di Qatar, dipun undang keluarga besar Indonesia, kedutaan Indonesia di Qatar untuk mengisi ceramah di Qatar. Anak-anak juga di sana. Pengen saya jumpa dengan Syekh Qaradawi, tapi waktunya tidak ada karena rondon kegiatannya, tidak ada kesempatan untuk bisa berkunjung silaturahim. Nah, beliau ini saya sudah wafat. Kenang-kenangan dari beliau adalah ada nasihat beliau. Kewajiban kita kepada Al-Quran ada 6 kata beliau. 1. Al-iman, mengimaninya. 2. Al-qiraah, membacanya. Yang ketiga, al-fahmu, memahaminya. Yang keempat, at-tadabbur, menghayatinya. Yang kelima, wa'mal bima fi, beramal dengan apa-apa yang diperintahkannya. Yang terakhir, at-ta'lim atau ad-dakwah, mengajarkan, menyebarluaskannya. Mengimani, membacanya, memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengajarkannya. Kalau orang bisa 5-5-nya, ke-6-6-nya, maka termasuk khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ini masuk yang ketiga, kewajiban kita pada Quran, memahaminya. Senadyan kita berdasarkan bahasa Arab, memahami pesan-pesan Al-Quran itu paling mudah panci dengan kisah-kisah Al-Quran. Berpacu dalam kalam ilahi, kisah apa yang pertama kali muncul dalam Al-Quran? Halo, monggo dokoromi. Bismika Allahumma ahya wa bismika amwat. Monggo sare berjamaah. Ini pengajian Al-Quran 14 sahur jamaah. Ibu-ibu sampun saudara di Tasik. Nah, kepada ibu yang belum makan, silakan snacknya dimakan. Jangan lupa berdoa. Doa makan gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Betul salah deh? Betul. Itu doa apa barusan? Oh, doa WC. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Benar salah? Benar. Ngeyel. Bener kok kalau makan yang WC loh. Gak boleh. Masa makan sambil ngendrok gitu. Gak boleh.
Jadi ibu-ibu yang belum dimakan snacknya silakan dibongkar. Karena saya paham bagi yang tidak didahar, monggo nanti bisa dibungkus seperti biasanya. Karena saya paham benar bahwa di antara manfaat produk kagem bungkus konsumsi. Monggo dilaksanakan dengan cara sama dan tempo yang sesingkat. Nek bapak nggak dibawa pulang, habis. Kenapa? Abu Lahab, lahap banget. Bapak Ibu, kisah pertama dalam Al-Quran itu dari 114 surat ada dalam surat Al-Baqarah, ya kan? Tentang apa? Tentang ketika Allah wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia, akan menciptakan khalifah di muka bumi. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha sudima. Apakah Allah panjenengan badhe damel makhluk khalifah kamu itu makhluk yang suka berbuat rusak dan menumpahkan darah? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjadikan aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Jadi kisah penciptaan Adam dari kisah Nabi Adam kemawon kita pikantuk faedah kanggo pelajaran di menika asal usul kita hidup di dunia ini. Min aina, dari mana kita berasal. Fi aina, di mana kita berada. Wa ila aina turja'un, kemana kita akan pulang. Niki bocoran khutbah wonten Arafah beda. Menawi panjenengan tidak kaji, amin ya rabbal. Nanti akan mendapatkan khutbah yang seragam. Khutbahnya temanya tentang di padang mahsyar ini, miniatur kehidupan kita. Di sana kita akan diingatkan siapa moyang kita. Hari Arafah, Adam Hawa ketemu. Kemudian di mana, dari mana kita berada? Swarga. Fi aina, di mana sekarang? Dunya. Wa ila aina, mau kemana kita pulang? Balik datang swarga. Di dunia periode berusaha menjadi hamba Allah sekaligus khalifah fil ard, menata memakmurkan bumi dengan ajaran-ajaran Tuhan Gusti Allah wonten kitab suci, kitab Al-Qur'anul Karim. Kisah Adam ini penting karena juga hidup itu tidak mulus, ada yang namanya setan iblis ingkang ganggu. Adik-adik, halo, setan ada enggak? Kelihatan enggak? Aku tanya jawab ya. Setan di dokelan ada enggak? Madukismo, padoan, bangun jiwa, melian, gesian, jalanan. Di sini ada setan. Setannya sekarang sedang duduk atau berdiri? Pasar kali benih. Emosi. Setannya sedang duduk atau berdiri? Katanya warna apa? Klambinya warnanya apa? Gue peci orang. Tangannya kalau apa? Saya kutuk kalian semua di orang kaya. Adik-adik yang bilang saya setan, nanti malam saya datang ke rumahnya. Saya berubah jadi pocong warna pink, gambar LOL. Kompol sekalian kamu. Kakek ibu. Ini. Kemudian asal usul kita dari Adam alaihissalam menjalani hidup di dunia harus dengan penuh kesabaran. Maka dalam Al-Quran kisah yang paling penting setelah Adam adalah kisah ulul azmi minar rasul. Nabi-nabi yang paling sabar, azamnya kuat pendiriannya dari para rasul. Siapa saja yang termasuk ulul azmi? Siapa? Yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh ini umurnya 950 tahun.
berdakwah selama 900 tahun, umatnya nggak banyak, hanya sedikit, kurang lebih 300 orang, 900 tahun. Kalau menikah dari guru ngaji TPA, spesialis Iqra jilid 1, niku nembe 30 tahun. Jangan ngenyek saya, usah loh mas. Iqra 1. Nek mau Quran fase. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta jim ha ho. Alif cicio. Rasa gaya. Lupa. Udah gue tenang. Kita doakan mereka bertiga lekas dibanding menghadap Allah SWT. Amin. Ke tanah suci Mekah. Itu kakek pucet. Burung rambut. Burung keset. Ulul asmi ada yang namanya Nabi Nuh. Nabi Nuh terkenal dengan peristiwa apa? Banjir besar perahu. Wahai Nuh, buatlah perahu. Akan datang azab yang ditantang oleh orang-orang kafir. Nabi Nuh kemudian dengan umatnya mencari kayu. Iki ngaji mau diskotik lah mas. Karena lambe pulang itu aneh ya. Bisa bermualak-malik suaranya ya. Nah, pendongeng itu begitu tuh. Nabi Nuh kemudian memangkas pohon-pohon yang besar. Nah, saat ini dia sikso. Terus dipahat. Dadi perahu, wong kafir do gunaike. Nabi Nuh sudah tidak waras lagi. Di gurun, di puncak bukit begini buat perahu, katanya banjir. Gak waras, stres. Maka kemudian ketika tiba saatnya, tampak langit hitam, petir menyambar-nyambar cucian laundry. Kemudian Nabi Nuh memanggil para binatang-binatang. Ada binatang yang namanya apa deh? Suara apa? Gajah. Siapa yang ibunya sekuat gajah? Ayo. Lembu tenang yang menunggu enak ke tidak. Apalagi apa namanya? Apa namanya? Iya betul, tapi jangan sambil nunjuk saya. Masa aku anjay. Ini apa lagi? Serigala, adiknya Sri Wahyuni. Garone Pak RT. Please Pak, please. Walah yang Bu RT dibeli. Bahaya begitu. Mungkin di rumah nih, ibu nih, bebek. Langsung nih. Nah untuk bilang dari ini spontan Pak. Burung-burung hingga kemudian banjir pun datang. ...150 hari terombang-ambing di atas kapal, kemudian mendarat di sebuah puncak gunung namanya Al-Judi di kawasan Ararat yang ada di Turki. Dari Armenia sampai Turki, saking besarnya banjir itu di serata dunia, berpindah lempeng bumi menjadi 7 benua. Dulu yang 1 dari 7 pecah menjadi 7. Itu peristiwa Nabi Nuh, menceritakan begitu kesungguhan, kesabaran seorang Nabi dan misi dari Allah Ta'ala ketika dalam keadaan terpojokkan dan dihujat oleh orang-orang yang dakwahnya. Kekuasaan Allah ditunjukkan dengan jauh di luar akal,
di luar kemampuan perkiraan manusia pada umumnya. Allah yang menolong Nabi Nuh sehingga hanya orang-orang soleh 300-an orang itu yang bisa dalam kehidupan manusia di muka bumi. Ada lagi contoh teladan dalam kisah Al-Quran, Nabi yang disebut sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah. Siapa namanya Bu? Ya, salah. Siapa? Yang wajahnya paling mirip dengan Nabi Muhammad. Nah, betul Pak RT, betul Pak RT. Bu RT, Bu Sri, garwane pinter lho, nani. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang paling dicintai Allah karena sebutannya Khalilur Rahman, kekasih Allah. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang sangat sabar, taat luar biasa. Nabi dengan jelajah dakwah yang paling luas, paling jauh. Asalnya dari Babilonia. Tahu nggak adik-adik Babilonia itu di mana? Belum tahu? Babilonia itu dekatnya Sapilonia, Kabilonia, Pitionia, Pedusonia ya. Babilonia. Bukan Babylon itu di Mesopotamia kuno di Irak sana ya. Tahu Irak nggak? Pulau Dongelan ya. Terus tentang Irak nanti. Jadi Nabi Ibrahim itu Nabi yang sendirian, dia berani mengatakan kalimatul haq la ilaha illallah di depan raja yang berkuasa namanya Namrud. Setelah dibakar dia jalan pergi, diperintah Allah hijrah dari negeri di kota Ur Babilonia bergerak menuju ke arah selatan. Maka ia kemudian masuk ke jazirah Filistin, Palestina. Di situ tinggal bersama-sama suku asli Palestina yang namanya suku Babilonia, Kuluna Bani Saleh, keturunannya Nabi Soleh. Bani Israel belum ada. Kok nanti cucunya jauh Nabi Ibrahim kok Bani Israel itu. Nabi Ibrahim aslinya Irak, pindah ke Filistin dengan suku Jababilah asli Palestina. 3 tahun saja, musim kering yang panjang, Nabi Ibrahim hijrah lagi menuju Mesir, berjumpa dengan Raja Mesir lama yang namanya Amunhotep III. Tinggal di Mesir, nanti punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Ishak punya anak nanti Yakub. Yakub punya anak 12. Anaknya rolas Bu, di banyak anak, KB kerebayan. Jadi anaknya 12. Nah, anak Nabi Yakub itu namanya adalah Bani Israel karena Yakub adalah panggilannya Israel. Jadi Bani Israel itu aslinya dari mana? Dari Mesir. Bukan orang Palestina, kakeknya Ibrahim, karena aslinya Mesopotamia. Dari Babilonia yang asli namanya suku Jababilah atau orang Palestina yang asli sampai sekarang ini. Jadi nek ngaku-ngaku tanah Palestina itu tanahnya Bani Israel, marang Golambok, marang banget. Nabi Ibrahim diperintah Allah pindah dari Ur, pindah ke Palestina, pindah ke Mesir, kemudian diperintah Allah ke tanah yang kosong, namanya tanah Bakah Mekah. Perjalanan zaman dulu nggak ada Trans Jogja, nggak ada Vario Stilo, nggak ada Shogun, nggak ada apa dia adik? Apa namanya? GL Pro, genjot langsung protol. Dulu jalan kaki atau naik kuda? Lewat jeram, gunung, bukit, padang pasir. Karena perintah Allah dilaksanakan. Karena Allah akan bos-bos ke skenario kehidupan untuk masa-masa yang akan datang. Khususnya lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu di tanah Bakah atau Mekah, di antara 2 bukit, Gunung Mahbasjid dan Jabal Abu Ubais. Dalam Al-Quran disebutkan namanya Jabal Abu Ubais. Nabi Ibrahim ke Mekah, ditinggal lagi balik ke Palestina.
dengan istrinya Hajar tinggal di sebuah tempat kampung namanya Hebron. Jadi ada masjid namanya Masjid Khalilur Rahman Al-Khalid, tapi sudah dirampas oleh orang-orang Israel. Innalillahi. Nuh, Ibrahim. Nanti ada lagi Nabi Musa yang kesabarannya luar biasa menghadapi intimidasi raja yang namanya Farauni nafsi, Fir'aun. Fir'aun itu mengintir Musa, bahkan membunuh orang-orang Yahudi yang masih tinggal di Mesir, belum tinggal di Palestina, di Mesir. Siapa mereka itu? Dipimpin Nabi Musa melakukan penyeberangan. Adik-adik ingat gak ceritanya? Musa, di depan kita laut merah, Musa. Di mana merah lahan orang tua sudah kesakitan. Di belakang kita pasukan Firaun. Hati. Wajahnya kayak artis gitu. Apa kabar Soimah? Ternyata ketika dalam keadaan ketakutan tadi, di belakang pasukan, di belakang bala pengikut Musa Bani Israel, pasukan Fir'aun jumlahnya lebih dari 1 juta. Fir'aun dzil autad, Fir'aun yang memiliki tentara yang pasak-pasak yang sangat banyak. Bani Israel yang tiba Musa itu 600.000 jiwa. Tetapi Musa, pasukan Fir'aun melihatnya hanya kecil banget. Hanya sekecil itu jumlah mereka. Iya Tuan Raja. Pasukannya datang adik-adik. Peragangan ya. Ibu ini sih baik dulu. Lambungnya itu kan begini. Bingung nih tadi. Maklum saya lelaki panggilan. Pria penghibur anak TK. Ada yang menggunakan apa namanya, Dek? Apa namanya? Pedang sakti, padahal bengkok turnayeng. Lu tenang kok Mas? Pedang kopes itu bengkok, kemudian bentuknya aneh nih. Ada yang menggunakan apa namanya? Nancep gerobak mie ayam. Nek latihan sembrono. Apalagi tombak nembus pintu WC. Sing pesake saya lagi dodol. Jadi pasukan Fir'aun yang banyak mengejar Musa. Fir'aun berkata, lindungi, hadap sini. Alhamdulillah, Fir'aunnya kemudian merasa sombong. Panglima, maju ke depan. Tanggung jawab ada pada dirimu. Tumpas Musa. Adik-adik bahaya. Panglimanya Fir'aun datang. Kira-kira tingginya 5 meter, orang tinggi. Badannya besar, matanya melotot. Ia ambil pedangnya, berteriak keras berikan komando. Tutup telinga. Pasukan maju. Jebol besok. Jijik benar ya. Kemudian terjadi penyeberangan yang luar biasa heroik. Musa menyelamatkan orang-orang Yahudi. Tuan Raja, lihat Musa sudah sampai seberang. Terus, Kita tengah-tengah, lihatlah kenapa? air yang kanan ke kiri, Terus, yang air kiri ke kanan, terus, ketemu, lalu, saling, ya tenggelamlah. Kemudian adik-adik terdengar suara keras. Prajuritnya berteriak ketakutan. Aduh, cilok tiba. Sebelah utara karena apa? Dihantam oleh gelombang yang kemudian menghancurkan pasukan Fir'aun. Semua kisah-kisah dalam Al-Quran itu
di dalamnya adalah perjuangan keimanan. Perjuangan keimanan dilabuhi dengan darah, keringat, air mata, kemudian dipertahankan menghadapi intimidasi, ancaman dari orang-orang yang melawan dakwah tauhid itu, sehingga kemudian wal aqibatul muttaqin, akhir yang baik Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Sini maju sini, nanti dapat hadiah ya. Seperangkat kain kafan saya kan malah bilang tentang kisah-kisah Al-Quran, jelas-jelas merupakan kisah yang diberkahi. Kaulah sak renjang Pak menika wonten setunggalipun perkumpulan asosiasi resmi nasional, ada register kumhamnya, namanya Persaudaraan Pencinta Muslim Indonesia. Yang pertama, kita menetapkan 7 substansi kurikulum, 7 kurikulum inti. Pertama, kisah-kisah dalam Al-Quran, 107 cerita. Yang kita pilih kisah Adam, Ulul Azmi, dan Nabi Yusuf alaihissalam. Adik-adik tahu Nabi Yusuf enggak? Tahu? Nabi Yusuf cakep apa jelek? Kira-kira Nabi Yusuf dengan Pak Bimo cakep siapa? Kalau Nabi Muhammad dengan Kak Bimo cakep siapa? Kak Bimo dengan Raffi Ahmad? Dekat apa jauh? Matur nuwun. Kak Bimo sama Teh Yun cakep siapa? Sama Jimin, Jeffrey Nicole, Sule, Sapi, Wedus, Munyok, Juraku apa? Awas ya. Nah, jadi Nabi Yusuf penting disampaikan pada untuk kita renungkan perjalanan pedih perih pahit kehidupannya, dan penting didengar oleh anak-anak muda agar terselamatkan kehidupannya dari ombak amukan, ombak informasi di zaman sekarang yang tak bisa dibendung dengan mudah. Dari internet, dunia maya, kabar-kabar hoax, pornografi, aksi. Yusuf adalah prototipe remaja yang ideal karena keimanannya. Ia tidak menyentuh, ia tidak mendekat pada hal-hal yang buat Allah marah. Teringat petuah ayahnya yang namanya Nabi Yakub. Kisahnya so penting. Ashabul Kahfi menjaga iman. Ini yang pertama kisah Quran. Yang kedua kisah Nabi Muhammad lahir dan sampai wafatnya. Ada 12 part bagian sequel kehidupannya. Keluarga Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi Muhammad, khususnya 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian para imam hadis Bukhari Muslim, imam tafsir Ibnu Abbas, Ibnu Katsir, apalagi imam mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Nanti ada imam dalam ilmu tauhid ya. Nanti ada lagi yang namanya imam-imam, para imam dakwah, Wali Songo misalnya, pahlawan nasional. Jadi pahlawan nasional, pahlawan dunia Islam yang kita sampaikan dan diberi menjadi tradisi Islam adalah tradisi sejarah. Lah katanya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Pahlawan kita itu imannya kuat, tauhidnya menyala-nyala, kata Bung Karno. Bagaimana mungkin Indonesia akan besar seandainya generasinya tidak menghargai para pahlawannya? Bagaimana mungkin bangsa kita besar seandainya yang diderita, yang ditonton bocah-bocah kita, remaja kita, artis-artis yang tidak punya adab sopan santun, kemudian tokoh-tokoh pahlawan palsu, Batman, Superman, Spiderman, Hulk, apalagi? Gundala, Kapten Amerika, itu pahlawan palsu. Kenapa orang Amerika tidak punya pahlawan? Belanda tidak punya pahlawan karena mereka bangsa penjajah. Maka dibikinlah pahlawan-pahlawan palsu. Yang nama disebut dongeng di itu. Tapi kisah dalam Al-Quran itu nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an.
Sungguh telah kami telah kisahkan pada kalian kisah-kisah terbaik. Kalau Allah mengatakan kisah terbaik, maka tidak ada cerita apapun, dongeng apapun, film apapun, drakor apapun, dracin apapun, drama Cina dan lainnya yang lebih baik dari kisah-kisah Al-Quran. Nek didongengi, diberikan dongeng, kamu yang jujur ya nak, kan cuma dongeng mah. Anaknya bisa bantah ketika kasih makan atas, mulai nalar memayis. Tapi kalau kita kisahkan Nabi Muhammad atau kisahkan sahabat, kamu jujur ya nak ya, kayak perempuan yang tidak mencampurkan susu didengar oleh Khalifah Umar. Kan cuma Khalifah, nggak bisa, karena fakta sejarah, tradisi sejarah harus kita dahulukan dibanding dongeng-dongeng. Al-Quran isinya adalah 2/3 isi Quran adalah kisah. Monggo kita cas semangat ibadah, semangat untuk berakhlak mulia, semangat beramal soleh dengan membaca kisah-kisah dalam Al-Quran. Jenengan pun angsal pinten jus Bu. Oh sore jus jambu gitu. Oh enggak, stop mesti Bu. Nah, jadi kita baca Al-Quran untuk menambah mahabbah pada Al-Quran, cinta Quran, baca kisah-kisah dalam Al-Quran. Mundur buku, nyuwun ngampil, perpustakaan masjid, kisah-kisah dalam Al-Quran, karena manusia itu menyukai cerita. Kula menika dan rencang-rencang selama Ramadan menika ketika tugas wonten Masjid Joko Karyan. Unik masjid menika nggih. Requestnya ini berat. Pak Ari diminta cerita sejarah perjuangan Islam, perjuangan tokoh asmanipun Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram Islam berperang melawan Batavia. Temanya bukan Doraemon, Bali bambu. Aduh. Kemudian Kak Muntan kemarin cerita tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian Kak Ani namanya ceritanya tentang pahlawan wanita. Kemudian saya kemarin bercerita 3 hari lalu ceritanya Pangeran Mangkubumi utawi Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang pisan. Cerita kepahlawan itu daging kabeh, daging tok. Ilmune akeh, cas motivasi semangatnya tinggi. Sing dongeng murub, sing ngrumokke dong critanipun ugi menyala. Ubur-ubur ikan lele. Menyala ya le. Karena kisah itu, sejarah itu penting untuk kita ulas. Sejarah Yogyakarta, kisah Pak Dirman anggenipun tindak saking ini Gedung Agung liwat jaranan besian dumugi Bantul ringin mereka ngetan dumugi mangke nglipar Wonosari, tindak ngetan dateng Wonogiri, Bedoyo Pracimantoro Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, minggah ke Gunung Wilis, wonten diri turun di perintah urut serangan melewat Nganjuk, lewat Ceret, Nganjuk, Medion, Magetan, Kulon Karanganyar, terus naik Solo, Sukoharjo, Klaten, Yojo, apal kenek. Kalau sopir bagi darahnya ngerti kabeh. Jadi Pacitan termasuk sebagian cerita itu lebih hidup. Katanya bangsa besar bangsa yang menghargai para pahlawannya. Kalau bapak ibunya di tempat tidur, anak sebelum tidur, ceritanya bukan dongeng tapi kisah Al-Quran, anak kita akan beda. Anak kita akan orang-orang besar. Karena apa? Menghargai, mengapresiasi para pahlawannya. Dan pahlawan kita yang lebih dahulu adalah para nabi, para rasul, para sahabat solihin yang dikisahkan dalam Al-Quran. Halo? Jam pinten nih Bu? Nek, kalau itu semangat banget ya. Ini bidang saya tuh ya, panjang lebar saya bisa perluas jawabannya. Nih, nek wis jam sematan minggu, mesake ibu-ibu nek bapak nggih lenggah mawon dan sekitar ibu-ibu kan makanya terus kudu kondo siap-siap ya Bu nggih.
Tak wes. Kalau harus maklum, saya makluminya. Saya menonton ceramah nuzul Quran gak boleh panjang-panjang, mengingat besok ibu-ibu kedah niapakan ibadah maka bu sahur siji loro telu Dulu sakit malah kumat lebih ulangi 1, 2, 3 gawa kartu mas harap betapa kopi Bapak Ibu yang muliakan, pengawasan menika namung ngemotaken membaca Al-Quran itu amal idola di bulan Ramadan. Tetapi nanti setelah Ramadan, setelah kita banyak hatamkan Al-Quran sekaligus ngecas iman, wa idza tuliyat alaihim ayatul zadahum imana, nambah imanipun. Bulan Syawal, mari kita mulai menikmati, mencintai kisah-kisah Al-Quran. Hiburan bagi orang beriman adalah membaca Al-Quran, menambah semangat hidup, memperjuangkan Islam dan menata hidup dengan Islam pula dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Kenyataannya 2/3 isi Quran adalah kisah-kisah teladan. Jangan mau terjun dengan drama Korea, dengan cerita sinetron yang hanya buatan settingan, konten-konten yang tak bertanggung jawab hanya mencari cuan. Ambillah Quran, buka kisahnya, baca kisahnya, telah dengan baik, temukan kenikmatan iman, kholwatul iman dalam diri kita. Makanan ingin kula aturaken buat menawi terlepas oleh kamar pada pangapunten. Saderengipun kula akhiri kanthi ucapan salam wonten kabar penting saking Bapak Bupati Bantul kagem masyarakat Besian Jaranan bahwa besok pagi tanggal 20 Maret 2025 besok pagi mungkin kata Pak Bupati besok pagi sholat subuhnya tetap 2 rakaat tidak ada perubahan. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Bambang Bimo Sugiono. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat kita petik pelajarannya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian izin menginfokan juga bahwa untuk hasil perolehan infak malam hari ini yaitu sejumlah Rp1.070.000. Alhamdulillah. Rangkaian demi rangkaian acara telah kita lewati, tibalah kita di penghujung acara. Kami mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan kami juga memohon maaf apabila dalam menyiapkan sarana dan prasarana masih terdapat banyak kekurangan. Dan kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila tutur kata dan perilaku yang tidak berkenan di hati hadirin. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum